semuanya, nama saya Farah Nindya Wahyu. Jadi hari ini saya akan memaparkan hasil perencanaan pemasaran yang udah saya buat di dalam paper UTS kemarin. Jadi mengenai bagaimana strategi di balik meroketnya brand outside, menggunakan model manajemen Shostak, dan menggunakan konsep IMC. Biar nggak penasaran, yuk kita bedah strateginya satu persatu. Kita mulai dari pilar pertama, Shostak, yaitu Situation Analysis. Outside ini didirikan tahun 2020 oleh Benedict Lim dan diproduksi di Bandung. Keunggulan utamanya ada di tekstur yang super creamy dan rasanya yang emang sengaja dirancang cocok sama lidah Asia. Plus, udah bersertifikasi Rainforest Alliance. Kalau kita bedah kondisi pasarnya, pasar susu OAT Indonesia itu belum terlalu jenuh. Cuma kompetisinya ketat banget. Outside itu mempunyai kompetitor global kayak Oatly dan kompetitor yang secara nggak langsung di kategori produk sehat kayak Greenfields. Nah, lewat analisis SWOT ini, aku tuh memetakan bahwa kekuatan utama Outside itu terletak pada keunikan visual kemasannya yang menggunakan ilustrasi kartun yang playful banget dan komunikasinya yang santai. Cuma kelemahannya ya adalah harganya yang masih relatif tinggi dibanding susu sapi biasa. Meskipun begitu, peluang itu masih sangat besar banget berkat meningkatnya tren healthy lifestyle di kalangan Gen Z. Sedangkan ancamannya itu adalah loyalitas konsumen yang masih sangat fleksibel, sehingga kompetitor baru tuh bisa aja merebut pasar kalau Outside tuh nggak terus-menerus berinovasi. Lalu target atau objektivitas apa yang dikejar oleh Outside? Menggunakan pendekatan 5S, Outside tuh nggak hanya fokus pada sell atau penjualannya aja, tapi dari analisis saya, prioritas utama Outside itu sebenarnya ada pada komponen sizzle, yaitu membangun citra brand yang kreatif dan modern, serta speak, yaitu menjalin komunikasi dua arah yang interaktif dengan audiensnya. Mereka tuh ingin banget jadi bagian dari gaya hidup, bukan sekedar produk minuman pangan. Itu kenapa mereka tuh menggandeng Maudy Ayunda sebagai brand ambassador untuk memperkuat nilai sustainability and healthy living tersebut. Sekarang kita masuk nih ke strategi dan taktik. Untuk STP, Outside menetapkan target pasar mereka secara spesifik. Kayak Gen Z, milenial, perkotaan, usia 18-40 yang aktif di sosial media dan lekat banget sama cafe culture. Nah, dari sini tuh positioning yang dibangun adalah sebagai brand susu OAT modern yang sehat, seru, tapi tetap premium. Nah, taktik untuk mewujudkannya di lapangan diintegrasikan lewat konsep IMC yang sangat cerdas. Pertama, strategi produk dan harga. Outside itu menyediakan kemasan reguler 1 liter dan kemasan praktis mini pack. Bahkan mereka tuh meluncurkan fighter brand bernama Nobo dengan harga yang 3-4 ribuan aja untuk menyerang pasar kelas bawah tanpa merusak citra premium dari Outside. Kedua, kemitraan lintas sektor IMC. Outside tuh nggak berjalan sendirian. Mereka tuh melakukan promosi dengan berkolaborasi bersama F&B besar. Contohnya kayak Krispy Kreme, Chat Time, dan Janji Jiwa. Mereka tuh bahkan masuk ke industri fashion dengan berkolaborasi bersama New Era Philippines untuk merilis topi Daily Beater mereka. Semua taktik promosi ini tuh dibalut dengan strategi storytelling di media sosial menggunakan maskot beruangnya yang humoris. Agar taktik MC tadi berjalan rapi, eksekusinya dibagi ke dalam action plan 4 tahap. Dimulai dari tahap 1, brand awareness, melakukan konten kreatif dengan sampling produk. Lalu tahap kedua, engagement, untuk membangun loyalitas komunitas. Dilanjutkan ke tahap ketiga,
expansion untuk memperluas distribusi ke minimarket retail di berbagai kota. Hingga tahap keempat, brand reinforcement untuk mempertahankan eksistensi brand. Terakhir adalah kontrol atau evaluasi. Jadi keberhasilan program ini dipantau ketat melalui KPI utama seperti metrik reach dan engagement di media sosial, Instagram, TikTok, grafik volume penjualan di gerai retail dan kafe mitra, serta monitoring langsung terhadap ulasan atau feedback konsumen. Jika target tidak mencapai, misalnya penjualan atau engagement menurun, tindakan koreksi yang disiapkan adalah dengan merancang promo bundling. Jadi mereka tuh memperbarui konsep konten mengikuti tren TikTok yang sedang hype atau meluncurkan varian rasa edisi terbatas atau limited edition flavor agar konsumen tuh nggak bosan. Kesimpulannya, Outside membuktikan bahwa produk yang bagus jika dikombinasikan dengan perencanaan sostak yang matang dan strategi AMC yang kreatif bisa menghasilkan dampak pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Perencanaan pemasaran ini menunjukkan bahwa memahami perilaku audiens, terutama Gen Z, adalah kunci utama memenangkan pasar saat ini. Saya Farah Nindya Wahyu, terima kasih banyak telah menyimak presentasi UAS saya. Sampai jumpa, dan jangan lupa minum Outside.